pasukan zikir yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang ke-125 ini kita akan bahas hikmah yang ke-53 dan 54 di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, halaman 37 baris tengah. Beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim, la tashhab man la yanhabka halahu wa la yadulluka ala Allahi maqalahu. La tashhab, janganlah engkau menemani, man, kepada seseorang, la yanhabka, yang tidak membangkitkan ibadah, yang tidak membangkitkan ketaatan padamu, halahu, berupa tingkah lakunya atau perbuatannya, wala yadulluka, dan janganlah engkau temani model orang yang tidak menunjukkan padamu alallahi, kepada Allah, maqalahu, berupa perkataan-perkataannya. Hadirin jemaah pasukan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan malam hari ini mungkin ringan saja, masih keterkaitan dengan sesuatu yang sudah berlalu, tentang masalah teman hidup di dunia kita. Jadi di dalam hidup kita itu punya teman, dan itu pasti. Makanya dalam hal ini Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita itu menemani teman-teman yang membuat rusak iman kita, yang membuat nanti kita binasa di dunia ini. Karena itu pernah terjadi pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Nabi Muhammad itu seharusnya dijadikan teman akrab, dijadikan teman ya di dalam hidupnya, tapi mereka semua malah memusuhi Nabi, bahkan ingin menganiaya, bahkan sampai membunuh. Nah, celaka bagi orang-orang yang seperti itu. Makanya ada kalimat ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, celaka besar bagiku jikalah dulu aku tidak menjadikan si fulan, utusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi teman akrab di dunia ini. Makanya kita diingatkan dalam kitab ini, kita pula jangan bersahabat dengan seorang yang tidak membangkitkan gairah kita untuk bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Berupa perilakunya. Kemudian juga kita diingatkan, janganlah kita menemani orang-orang yang tidak menunjukkan pada jalan Allah atas apa? Berupa perkataan-perkataannya. Dengan hal itu berarti kalian yang hadir di sini tepat. Kenapa tepat? Karena kumpulan di sini insya Allah teman-teman yang bukan mencelakakan kita, teman-teman yang bukan membahayakan diri kita. Justru yang hadir di sini adalah orang-orang yang nanti antara satu teman lainnya sama-sama apa? Sama-sama membangkitkan energi positif untuk apa? Mendekat pada Allah, bertakarub kepada Allah. Is pantas bae ya pangusinin ya. Kumpulan gani kene ning masjid. Coba kumpulan ning kana ya. Sejen maning. Jadi seorang itu akan mengikuti pendirian atau kelakuan temannya.
Makanya lihat saja itu saudaramu, ya, siapa yang harus didekati sebagai teman, sebagai sahabat sejati. Hal ini As-Sufyan As-Tsauri itu berkomentar. Jadi barang siapa, kata Imam Sufyan Tsauri, orang yang bergaul dengan orang banyak maka dia akan mengikuti gaya orang tersebut. Dan barang siapa yang mengikuti mereka kemudian mereka itu adalah orang-orang yang pandai menjilat, maka dia akan menjilat. Dan barang siapa yang sudah pandai menjilat pada orang itu, maka dia akan binasa di dunia ini. Jadi kalau seandainya nanti kita berhubungan atau bersosial dengan orang-orang yang penjilat, merendahkan yang martabat harga dirinya di hadapan manusia, nanti akan sama seperti itu. Makanya Sahal bin Abdullah itu menekankan dalam hal ini ada pergaulan-pergaulan yang wajib kita gauli seperti majelis taklim ini, ya, wajib. Cuma ada juga 3 hal model yang kita jangan sekali-kali kita berteman dengan manusia yang nanti akan dijelaskan oleh Sahal ibn Abdullah. Apakah itu? Yang pertama, kita itu jangan menemani, jangan berhubungan erat dengan para pejabat, tapi dalam tanda kutip pejabat yang zalim, pejabat yang kejam. Nanti apa? Sedikit banyak kita akan ketular sifat tersebut. Kemudian juga ahli guru, baca kitabnya mahir, kitab kuningnya ngelotok sampai di atas kepala semua, tapi di situ penjilat. Nah, model seperti itu juga jangan. Ahli kitab yang menjilat pada pemimpin. Kenapa? Nanti secara dia itu menilai segala sesuatunya tidak objektif. Kalau ada untungnya didukung, kemudian dalilnya keluarkan. Iya. Kalau nggak ada, ya urusannya siapa? Demikian. Kemudian juga diingatkan oleh Sahal ibn Abdullah, sufi gadungan pun jangan kita temani, gauli. Siapa sufi gadungan? Sufi tersebut adalah orang yang bodoh tentang hakikat ilmu tasawuf. Dan banyak juga ya orang-orang yang mengatasnamakan sufi tasawuf padahal bukan, ya. Padahal aslinya dia itu dukun, ya. Padahal aslinya itu paranormal, tapi dikemas seperti sufi, gitu ya. Pakainya udang-udang, pakainya jubah, jamaahnya banyak, ya. Tapi segala sesuatunya ketika dicek sangat jauh sekali sifat kesufiannya. Kemudian hal ini juga oleh Ali bin Abi Thalib itu berkata, Ali bin Abi Thalib itu mengingatkan pada kita semua, sejahat-jahatnya teman itu teman yang memaksa engkau untuk bisa bermuka-muka di hadapan orang, dalam kata lain menjilat. Kemudian juga orang yang jelek itu, paling jeleknya orang bila dia itu memaksa engkau untuk selalu minta maaf, punten, maaf, punten, maaf, tapi tidak ada kesalahan, ya. Nah, makanya harus kita, ya, biasa sajalah dengan manusia, walaupun dia itu ada pangkatnya, okelah kita terapkan sebagai bawahan, tapi secara normal saja, bukan berlebih-lebihan. Kalau nanti berlebih-lebihan, unsur menjilat ada, nanti juga kita seolah-olah ya menjadi ya jomus yang sangat rendah. Kemudian juga nanti ya kita itu akan mencari 1000 alasan supaya apa? Mendapatkan keuntungan daripada kita berkhidmat kepada pemimpin itu, dan itu nanti akan berbahaya untuk keimanan kita. Nah, makanya masalah teman ini harus kita garis besar, ya. Kalau teman yang bisa membuat semangat, membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama dekati.
Kalau seandainya ada ucapan-ucapan yang menunjukkan, yang bisa memimpin kita untuk apa ke jalan Allah yang benar, maka kita rangkul dan kita dekati. Karena memang ya yang namanya teman itu gampang-gampang susah. Iya. Kalau kita temannya mencari untuk hura-hura, untuk sukaria, euforia, gampang. Ya Kang Dur, mencari teman memang mudah ya, apabila untuk teman suka gitu. Bang Haji Rumirama ya. Kalau teman suka mah gampang ya. Ya ada TTM. Kemudian yang terakhir hikmah yang ke-54, rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbataka kaman huwa aswa'u halan minka. Langsung pada poinnya saja. Jadi terkadang engkau itu berbuat kekeliruan, misal ya, kita itu berbuat kekeliruan atau dosa, maka yang ditampakkan padamu ya oleh seorang penjilat-penjilat tadi di hadapan kita, dia itu akan menjadikan dosa atau kesalahan itu sebagai apa? Kebaikan. Akan menjadikan dosa itu, kesalahan itu menjadi apa? Menjadikan sesuatu yang biasa saja. Bahkan karena tadi persahabatan yang erat, maka hal itu akan membuat bahaya untuk kita. Jadi bersahabat dengan orang yang keimanannya rendah, akhlak budi pekertinya itu rendah, sangat berbahaya. Sebab tadi persahabatan itu akan pengaruh dan mempengaruhi. Yang namanya sahabat itu akan kita saling percaya dan mempercayai, sehingga dengan kekuatan itu sulit ya untuk kita melihat atau mengoreksi kesalahan sahabat kita yang kita sayangi, yang menjadi setia kawan apa kawin, setia kawan di dunia ini. Sulitnya apa? Ya tadi akan membuat sebuah ya kekeliruan dan kesalahan dosa itu jadi kabur karena di hadapan penjilat. Makanya seorang yang nanti tidak bisa mengoreksi dirinya perlu koreksi dari orang lain. Tapi persoalan besar itu akan datang ketika orang lainnya itu mengaburkan daripada sesuatu objektivitas yang ada pada kehidupan ini. Ya seperti teman. Ya, makanya ketika kita itu mata bisa melihat ke kanan kiri, mata itu sendiri tidak bisa melihat. Harus apa? Dilihat sama matanya teman kita. Sedangkan matanya teman kita mengaburkan daripada kebaikan ataupun keburukan yang ada. Kalau kita buruk, ya tampilannya seperti dianggap oleh teman kita sebagai penjilat baik saja, hebat saja, mendukung saja, dan itu bahaya. Jadi bagaimana? Makanya kita di dalam pertemanan, persahabatan sedang-sedang sajalah ya, supaya apa? Kita nanti objektif. Dan orang teman setia, orang teman yang hebat itu bukan selalu mendukung, tapi akan memberikan motivasi dan akan meluruskan ketika kita itu salah ya. Ajak iya, oh iya, hebat suruhku, bagus iya. Nantinya kalau seperti itu ya kacau, binasa lah kita nanti. Nah, karena seperti itu ya, dalam pertemanan kita diingatkan, semoga kita menjalin pertemanan ini menjadi pertemanan yang sangat luar biasa, karena didasarkan atas dasar kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, yang berbahaya di samping kita itu adalah orang-orang yang awas selalu mendukung kita, selalu memuji kita, selalu membenarkan kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Model teman seperti itu kita jaga jarak. Tapi kalau teman yang objektif, kita salah dinasehati, kita bersyukur, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.